Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar soal-soal mengenai pemecahan masalah nih, teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja. Izinkan saya untuk share screen. Nah, oke, untuk tes pemecahan masalah ini biasanya teman-teman itu, saya tampilin dulu. Nah, oke, untuk tes pemecahan masalah itu biasanya soal-soalnya itu terdiri dari yang pertama ada wacana, ya kan? Jadi kayak narasi. Terus ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya diagram, dan juga ada yang bentuknya grafik. Nah, untuk soal-soal pemecahan masalah ini, biasanya pertanyaan yang diajukan itu adalah berkenaan tentang informasi yang ada di wacana, tabel, diagram, atau grafik tersebut. Jadi kita disuruh nyari, misal data data yang benar seperti itu, atau kita disuruh cari data yang tidak tidak didukung atau data yang salah. Terus kita juga biasanya disuruh mencari kesimpulan kayak gitu juga. Dan ada juga pokoknya yang mengenai wacana tabel dan diagram tersebut lah seperti itu. Tapi kebanyakan tentang ini kayak gitu teman. Nah, sebenarnya untuk tes pemecahan masalah ini nggak ada dasar teori yang banyak banget. Paling banyak-banyak latihan soal aja kayak gitu teman. Terus yang pasti kita harus membaca cepat ya kan. Yang pasti harus skimming kayak gitu. Terus habis itu eliminasi jawaban ya kan, dan bisa juga scanning info sama info di wacana sama di tabel diagram dan grafik seperti itu. Jadi memang harus dibaca cepat. Nah, yang pasti gimana cara skimming? Yang pastinya kita baca soal dulu ya kan, yang apa yang diminta di soal, baru kita cari di di narasinya seperti itu. Nah, mungkin kita mulai aja nih buat tes pemecahan masalah soal nomor satu ya. Di, nah sebenarnya tuh narasinya tuh wacananya tuh panjang. Nah, tapi ini aku eh, penggal-penggal kayak gitu, penggal-penggal sesuai dengan soalnya. Soalnya mengacu di paragraf yang mana seperti itu. Nah, bentar aku kecilin dulu. Nah, kayak gini teman-teman contohnya. Tapi kita sama-sama jawab juga ya teman-teman. Oke, untuk yang soal nomor satu. Nah, jadi jangan baca teksnya dulu, tapi baca pertanyaannya. Pertama, berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, jadi kita cek dulu opsi A ya. Karena Nah, oke. Karena Gunung Merapi berstatus level 2, warga menjadi panik dan dianjurkan untuk segera mengungsi. Nah, apakah benar setelah dia berstatus level 2, warga itu panik dan dianjurkan untuk mengungsi? Bisa kita baca dari pertama ya. Nah, ini. Di sini nih, statusnya masih waspada level 2 dan warga lereng Merapi tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak panik. Nah, otomatis ini nggak sesuai dong sama teks dan ini bukan jawaban yang kita cari. Ini bukan pernyataan yang benar. Jadi ini kita silang, kita eliminasi. Yang B, awan panas yang meluncur ke arah Hulu Kali Gendol, Sleman, DIY, keluar dari Gunung Merapi sebanyak 6 kali pada Senin pagi. Nah, coba teman-teman, aku mau nanya, benar nggak yang B? Yang B benar apa nggak menurut teman-teman? Kalau kalian baca teksnya. Salah, Salah? salah. Salah. Salah kata Kak Esther. Kalau untuk kakak-kakak yang lain, menurut kalian gimana? Apakah salah juga? Atau ada yang bilang benar?
Salah, Kak Aziza juga setuju. Katanya salah tuh. Kak Fauzia juga katanya salah. Kalau kakak-kakak yang lain, kira-kira ikutan apa? Ikutan berpendapat salah juga nggak? Kira-kira. Gini deh kakak-kakak. Aku minta kalian baca sekali lagi coba. Yang B, apakah yakin salah? Boleh dibaca lagi teksnya. Bener, Kak. Nah, benar kan? Nah, Iya. yang B ini jawabannya benar, teman-teman. Ya kan 6 kali. Nah, coba eh, ini yang lagi ngobrol, Kak, siapa nih? Kalau boleh tahu. Fadila, Kak. Kak Fauziah ya? Nah, coba nih, kita lihat ya. Awan panas meluncur ke arah hulu kali Gendol, Sleman, sebanyak 6 kali pada Senin pagi. Nah, benar kan? Nih, pada Senin pagi, dia tuh kapan aja? Pertama, 6:05, ya kan? 6:13, 6:24, 6:25, 6:28. Tapi jangan berhenti baca sampai ke sini. Karena apa? Kalau kalian baca lagi ya, nih. Pukul 7.32 Merapi kembali memuntahkan awan panas. Nah, itu dia. Jadi kalau kita total itu benar ada 6 kali. Betul banget. Jadi ada 6 kali, guys. Jadi B ini jawaban yang betul. Nah, itu dia. Nah, gimana sama yang C? Kita lihat ya, kita lihat. Kita bahas juga nih sampai E. Kenapa kita nggak pilih yang C nih? Tanggal 18 Februari siang. Nah, menurut kalian yang salah apa, teman-teman? 18 Februari 2018 siang, Merapi lagi-lagi mengeluarkan awan panas guguran sejauh 200 meter. Kalau kita baca dari teks, benar tapi kan? Ini juga benar nih kira-kira nih. 200 meter menyebabkan kepulan asap setinggi 400 meter. Kata siang, kata siang salah siang. Sepanjang Senin pukul 7. Nah, benar banget. Tahunnya, nah benar banget. Jadi ada kesalahannya tuh dua, teman-teman. Benar kata Kak Esther, Kak Aziza, sama Kak PMK tiga. Jadi itu pertama, dia itu bilangnya siang, ya kan? Nih, dia itu bilang siang, padahal kejadiannya pagi. Terus dia bilang apa? 18 Februari 2018, padahal kejadiannya di 18 Maret 2019. Nah, di situ salahnya. Bukan salah. Bukan koma salah apa bukan salah gitu, Kak? Bukan salah juga. Ini kayaknya pakai koma ya, bukan koma, salah juga. Nah, gitu kali ya. Nah, kalau yang D, salahnya gimana nih? Kita lihat sama-sama ya. BPPTKG mencatat guguran awan panas yang meluncur dan mengarah ke Kali Gendol tidak membahayakan warga. Nah, info yang ini, teman-teman, tidak membahayakan warga. Ini kan kayak sebuah asumsi ya sebenarnya ya. Tidak membahayakan warga. Nah, ini termasuk yang sesuatu yang nggak ada di teks, seperti itu. Jadi, kita bisa menyebut ini tidak relevan. Nah, iya benar dia itu mereka itu tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak panik. Tapi kalau bilang ini berbahaya atau enggak, itu nggak bisa disimpulkan karena nggak ada dibahas di teks seperti itu kalau di. Kalau yang E gimana? Status Gunung Merapi pada Senin pagi adalah waspada akan segera diturunkan oleh BPPTKG karena sudah tidak berbahaya. Nah, info ini juga tidak ada di teks. Jadi tidak ada yang mengatakan kalau status gunungnya itu mau diturunkan. Ini juga sama kayak D, tidak relevan karena tidak dibahas di teks. Seperti itu. Nah, dia jadi nomor satu jawabannya adalah B, B. Itu dia. Oke, nomor dua. Nah, nomor dua bisa nih teman-teman baca. Gunung Merapi meletus 7 kali. Jika letusan ke satu 6:05 menit. Lalu letusan kedua 6:07 menit. Dan letusan ketiga jam 6:11. Dan selisih antara letusan membentuk deret geometri. Maka letusan kelima akan terjadi pada pukul. Jadi kita ini, jadi nomor dua ini dia itu nggak berpacu sama teks. Nggak kayak nomor satu nih teman-teman. Kalau nomor satu kan berdasarkan paragraf tersebut. Nah, kalau yang nomor dua ini nggak ada tulisan kayak gitu. Nah, nomor dua kita itu dikasih suatu soal. Dikasih suatu soal yang nggak berkaitan sama
teks secara langsung. Kayak gini dia bilang. Pertama 065 nih. Nah, letusan kedua ini 06 lewat 7. Letusan ketiga 06 lewat 11. Seperti itu. Nah, dia bilang selisihnya itu akan membentuk deret geometri. Maka letusan kelima itu akan terjadi pukul berapa? Kita disuruh memprediksi letusan kelima bakal terjadi di jam berapa. Kalau teman-teman sendiri ada ide nggak kalau baca soal model kayak gini? A, kata Kak Ibnu A, teman-teman. Kalau teman-teman yang lain, bulannya salah. Apanya Kak? Bulannya salah. Oh, A. Kak Risa bilang A juga. Kira-kira kalau A itu alasannya gimana teman-teman? Kok bisa ngeprediksi 0619 itu yang kelima? Kata Kak Fahima tapi B. Nah, ada yang beda nih. Kak Fahima bilang B. Kalau kakak yang lain gimana? Ada dapat clue nggak? Kak Amira juga B katanya. Nah, coba ya, bentar ya kita lihat kakak yang lain nih. Mungkin lagi masih nyari nih. Buat nomor 2. Aku kasih clue ya. Kan dia bilang kayak gini nih, kakak. Mana ya? Eh, selisih antar letusan. Nah, selisih antar letusan. Jadi, otomatis kita cari selisihnya coba. 5 ke 7 menit ini kan selisihnya 2 menit ya. Ya kan? 2 menit. Terus 7 ke 11 selisihnya 4 menit. Nah, keempat ini nanti ngebentuk berapa nih? Dan kelima ini ngebentuk berapa? Kayak gitu. Kak Nurwis, Kak Nurwise katanya A 0619. Jadi antara dua nih teman-teman, A, K atau B, ya kan? Masih kepecah dua. Nah, mungkin bisa nih, kalau aku mau tanya nih sama yang jawab A, caranya gimana nih Kak? Kok bisa dapat 0619? Dari mana nih? Dapat 0619. Kak Fauzia B. Oke, kok dari sini ya, dari nomor 2 nih. Dari nomor 2 kita lihat ya, teman-teman. B, Kak Ibnu B. Nah, kebanyakan pada jawab B nih, ya kan? Bisa ya kita bahas Kak Esther. Oh, masih ada nih Kak Esther, katanya B juga. Oke, kalau ada yang lain yang ada pendapat yang sama sama kakak yang jawab B atau kakak yang jawab A, gimana? Menurut kalian nih, ini kan pertama kan selisihnya 2 menit, terus selisihnya 4 menit, terus ke sini harusnya selisihnya berapa menit? 5, 7, 11, 17, 35 jawabannya B. Nah. Bener banget nih Kak Mario. Nah, bener. Jadi alasannya itu. Bener banget. Jadi yang di sini itu adalah 06, sebentar. Kalau yang di bawah sini 06, kalau Kak Mario bilang 17 ya. Karena pakai deret apa tuh? 5, 7, 11, 19. Nah, iya bener, yang ini 19. Oh, Iya, halo. 19, ya kan? Yang ini selisih 8 menit. Nah, ke sini dia selisih 16 menit. Jadinya 06, 3, eh, kok, iya bener lah, 16. 06, 3, 5. Nah, itu dia. Jadi jawabannya yang bebek. Nah, itu dia. Jadi dia ngebentuk sebuah deret geometri. Jadi ada polanya. Jadi antara satu pola sama pola yang lain, geometri pangkat ya Kak. Yang ini nih teman-teman. Jadi satu sama ke satu yang lain itu dikali dua. Nah iya, itu namanya bertingkat ya. Bertingkat nggak sih? Bukan berpangkat, tapi bertingkat. Kayak gitu. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Jadilah selisihnya dari 1 jam ke jam yang lain. Nah benar kata Kak Esther bertingkat. Oke, nomor 2 bungkus. Kita lanjut ke
nomor yang ketiga. Nah, oke, ini dia. Iya bertingkat maksudnya. Nah, iya benar. Kak Ibnu ini bertingkat dia. Nah, untuk nomor tiga, teman-teman, kira-kira teman-teman ada ide nggak? Jawabannya apa? Boleh di komen ya nanti. Oke, Kak Fahima udah jawab katanya B. Kak Mario juga B. Kak Fikatul juga B. Kak Ibnu juga B. Ada di teks. Nah, benar. Iya, yang ini ada di teks nih, teman-teman. Kak Fauzia juga BB. Nah, benar. B katanya. Ya kan? Karena nomor tiga ini dia udah minta suatu peristiwa nih. Dia itu minta eh, peristiwa setelah itu apa? Seperti itu. Nah, kita lihat ya. Dia bilang apa? Berdasarkan paragraf tersebut, apabila ada bukaan kawah di sisi tenggara di puncak Merapi dan mengarah ke hulu Kali Gendol, maka kesimpulannya apa? Kayak gitu kan. Nah, kita baca aja tuh di teks. Mana nih yang ngomongin hal ini nih? Ada di ini. Warga yang beraktivitas di sekitar aliran Kali Gendol diminta meningkatkan kewaspadaan karena guguran material dan awan panas ke arah hulu Kali Gendol. Jadi mereka disuruh untuk waspada. Nah, benar banget jawabannya adalah BB. Warga yang beraktivitas di sekitar aliran Kali Gendol diminta meningkatkan kewaspadaan. Nah, itu dia jawabannya adalah B. Oke, mantap. Oke, kita bisa pindah ke nomor yang keempat. Nah, ini masih sebenarnya satu judul yang sama, tapi ini paragraf yang ketiga. Kayak gitu, teman-teman. Nah, boleh dibaca. Terdapat 160 wisatawan mengendari 40 mobil jeep. Nah jadi ini dia bikin soal sendiri nih. Jika mobil jeep terdiri dari dua jenis, yaitu berkapasitas 3 penumpang dan 5 penumpang, dan semua mobil terisi penuh, banyak mobil yang berisi 5 penumpang itu berapa mobil? Seperti itu. Nah kira-kira teman-teman kalau ada soal kayak gini, teman-teman punya ide nggak? Cara jawabnya gimana? Boleh di komen ya.
Oke, udah pada jawab nih. Kak Nurfadila, Kak Ibnu, Kak Wahyu, Kak Fahima, Kak Azizah. Oke, ini hampir semuanya nih. Semuanya jawab C. Nah, oke, kita cek yuk. Apakah benar jawabannya C? Kita lihat ya. Nah, jadi teman-teman, nah di teks itu bilang kalau ada mobil nih, jumlah mobilnya itu 40 mobil. Ya kan? Ini kebagi dua. Ada yang Jeep 5 seat dan ada Jeep 3 seat. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita disuruh nyari yang, oh ya, jumlah orangnya ada 160 ya. Ada 160 wisatawan yang ini nih. 160 wisatawan, nih dia. Oke, karena ada 160 orang, kita disuruh memprediksi yang 5 seat itu ada berapa mobil, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, saya pakai persamaan linear, Kak. Nah, iya benar, ada bisa pakai persamaan linear. Jadi kayak gini. Kan ada tiga penumpang ya, tiga penumpang sama lima penumpang. Nah, yang tiga penumpang ini kita asumsikan aja X. Yang lima ini Y, seperti itu. Jadi, 3X, saya taruh sini aja deh. 3X tambah 5Y. Nah, itu kan totalnya kan 160 orang ya. Jadi 3 seat, ini apa namanya berapa mobil, 5 seat, ini berapa mobil, 160 orang nih. Satu lagi, X tambah Y, itu ada berapa mobil, 40. Ya kan? Mobilnya berapa biji, ini mobilnya berapa biji, terus ini totalnya 40. Nah, sekarang ini kita mau nyari yang 5 seat ya kan. Jadi otomatis apa namanya? I-nya ini harus kita sisain. Nah, ini harus kita sisain. Jadi yang ini kita habisin. Saya masukin pilihan. Nah, itu juga bisa, Kak. Nah, kalau pakai kata Kak Nurfadila masukin pilihan bisa. Jadi dicek satu-satu. Nah, itu juga bisa. Bener banget. Nah, ntar kita coba juga ya. Nah, ini kita kali silang. Nah, ini kita kali satu, ini kita kali tiga, seperti itu. Jadi yang dikali silang itu yang bagian X-nya aja. Bagian ini yang dikali silang. Nah, yang ini nih dikali silang. Nah, terus jadilah ini 3X. Nah, ini 5Y. Nah, ini 160. Terus ini 3X. Ya kan, ntar kita kurangin tuh. X-nya hilang, tinggal Y. Ini 3Y. Terus ini 120. Kita minusin. Kita hilangin. Ini 3X kurang 3X habis. Terus, ini sorry. 5 kurang 3 kan 2Y. 160 kurang 120. Kok 140. Berarti mobilnya ada 20 buah. Nah, ini dia dapat. Kalau pakai cara kayak gini. Nah, tapi kalau kita mau masuk-masukin juga bisa. Nah, bisa nih. Kita coba ya. Dua-duanya nih. Kalau yang pakai cara kata Kak Nurfadila juga bisa. Misal nih dari A ya, kita pura-puranya mau ngecek yang A. Yang A itu kan jadinya tuh ada yang 5 seat, kita cek dulu ya. 5 seat. Yang 5 seat itu kan dia bilang ada 10 mobil. Yang 5 seat kan ada 10 mobil nih. Yang 5 seat itu kan ada 10 mobil kalau dari opsi A ya. Berarti kan 5 kali 10 ada 50 penumpang. Berarti 160 kurang 50 penumpang, berarti yang 3 seat ini kan sisanya mau nggak mau 110 ya kan? Nah, 110 ini teman-teman nggak bisa dibagi 3 kayak gitu. Jadi yang A nggak bisa, sama juga kayak yang B ntar kasusnya, ya kan? Yang B, yang 5 seat itu bakalan ngangkut kalau kalau 15 berarti kan ada 75 mobil nih. 75 apa namanya? 5 kali 15 75 orang. Terus sisanya 160 kurang 75 itu sama dengan 85. Nah, 85 ini juga nggak bisa dibagi 3. Nah, kita lihat yang C. Yang C, yang 5 seat, itu kan dia bilang ada 20 mobil. Berarti ada 100 orang nih di sini. Terus yang 3 seat, 160 kurang 100, sisa 60. Nah, 60 dibagi 3, ada 20 mobil. Nah, ini dia. Disuruh nyari apa sih?
Disuruh nyari 60 bagi 3, 20 mobil. Kok jadi 3? Kok jadi 3 sih? Kok jadi 3? Kok jadi 3? Iya, maksudnya gitu. Jadi yang ini bisa dibagi 3. Maksudnya gitu. Bisa dibagi 3. Nah, jadi jawabannya yang cacing. Kayak gitu. Nah, oke. Udah clear. Kita pindah ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini masih soal yang tadi, tapi masih teks yang tadi, tapi beda soal. Kita baca ya sama-sama. Berdasarkan paragraf tersebut, biaya operasional setiap mobil Jeep adalah 500.000. Nah, ini dia bikin soal sendiri nih. Biaya tersebut dibebankan kepada setiap wisatawan sama besar, kayak gitu. Nah, mana pernyataan berikut yang benar kecuali? Kayak gitu, teman-teman. Nah, dari A sampai E, kira-kira yang salah yang mana? Dia nyari yang salah kan, kayak gitu. Tapi eh, ini ya, apa namanya sesuai, harus sesuai sama teks. Maksudnya ini kan ada pokoknya info di teks itu masih apa ya 40 mobil Jeep ya kan 160 wisatawan. Nah itu patokannya. Kita garis bawahin aja deh. 160 wisatawan. Terus 40 mobil Jeep. Nah kayak gitu. Ini masih dipakai. Kira-kira yang A benar nggak teman-teman? Jumlah wisatawan pada setiap mobil Jeep adalah 4 wisatawan. Biaya operasional total dari mobil Jeep adalah 20 juta. Berarti infonya sekitaran ini doang berarti ya, 500.000 biaya operasional. Ini doang berarti. C katanya, C. Kak Mario sama Kak Afika jawabnya C. Setiap wisatawan dipungut biaya sebesar 1.250.000, 1.250.000. Kak Nisa C, Kak Fauzia juga C. Oke, kalau yang lain gimana? Apakah setuju juga C? Nggak ada di teks keterangannya. Maksudnya Kak, nggak ada di teks keterangannya? Jadi kita tuh berpacu sama ini loh Kak Mario, sama yang data di teks. Kalau ada 160 wisatawan, mobil jeepnya ada 40. Nah, terus ditambahin lagi sama di soal. Di soal dia bilang setiap mobil jeep itu ada beban biaya operasional 500.000. Setiap mobil, tapi setiap mobil ya 500.000 kayak gitu. Kak Ibnu C, Kak Nur Fadila juga C. Boleh kali ya kita cek maksud di teks nggak ada merujuk ke opsi C, kalau yang lain ada. Oh, iya, nggak apa-apa, Kak. Tapi itu yang diminta soal, tapi sesuai sama yang soal minta, ya kan? Oh, iya, apa sih? Jadi maksudnya, Kak, iya, Kak, iya, ya. Paham, paham. Yang Kak Mario bilang baru ngeh di otak saya nih. Nah, oke, kita cek ya, berarti. Berarti yang C itu emang nggak ada di teks juga, ya gitu. Nggak sesuai juga sama soal, nggak sesuai sama teks. Kita cek ya. Jumlah wisatawan pada setiap mobil adalah 4 wisatawan. Nah, kita bisa lihat nih, kan ada 40 mobil. Terus ada 160 wisatawan. Nah, kan tinggal dibagi aja tuh. 160 dibagi sama 40 mobil. Jadi, setiap mobil ada 4 wisatawan. Benar. Jadi, yang A ini benar, ya kan? Kalau B, biaya operasional total dari mobil adalah 20 juta. Nah, kan mobilnya ada 40, ada beban 500.000 per mobil. Dan mobilnya ada 40 biji. Jadi, 500.000 dikali 40 mobil chip. Jadi ada 20 juta.
20 juta. Benar, 20 JT. Nah, yang B juga benar. Nah, terus kita lanjut yang ke C coba ya. Ke C. Setiap wisatawan dipungut biaya operasional 1250. Setiap wisatawan dipungut 1250. Coba ya. Kalau 1 juta banyak banget ya kan setiap wisatawan. Sedangkan satu mobil aja ada 4 orang gitu. Ini udah nggak benar sendiri sebenarnya. Nah, contoh nih kan 500.000. Itu kan per mobil, dibagi 4 wisatawan. Satu mobil ada 4 wisatawan nih, jadi dibagi 4 dong. Harusnya bukan 1 juta, tapi 125.000. Nah benar, yang C ini salah. Nah, kalau D ya lanjut, apabila 8 mobil Jeep nggak digunakan, berarti sisanya berapa? 32 ya, 32 mobil Jeep. Maka daya tampung per mobil Jeep adalah, ya udah berarti 160 orang ini dibagi sama sisa 32. Jadinya dapatnya adalah per mobil 5 orang. Kayak gitu. Yang ini benar juga, dan yang E juga benar ya kan, A sama B benar. Jadi jawabannya adalah cacing. Betul banget. Nah, oke kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 boleh dibaca dulu Kakak. Terus kalau udah dapat jawabannya, kita bahas bareng-bareng, tolong di komen ya. Oke, Kak Azizar, Kak Mario, Kak Risa, itu B. Yang lain juga nih, Kak Fahima, Kak Ibnu, Kak Azizah, Kak Risa, itu udah pada jawab katanya B. Flexing menyebabkan stres, aduh apa ini? Flexing menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa tidak mampu pada mereka yang tidak bisa memenuhi harapan sosial. Fauzia juga ikut jawab katanya B. Kalau yang lain, apakah udah dapat ide? Apakah jawabannya juga B? Apakah ada A, ada C, ada D, atau ada E? Kak Iin Solihin katanya B juga. Oke, boleh nih kita bahas kayaknya ya. Oke, berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita lihat ya dari yang A. Kak Nurfadila, antara B atau D, Kak. Aduh, coba pick satu, Kak. Pick satu, Kak Nurfadila. B atau D nih? Tapi Kak Mesty Lisda katanya D. Nah, ada yang jawab D nih. Oke, kita bisa lihat-lihat nih dari A ya. Terus kita bahas. Selebritas dan influencer menjadikan flexing sebagai gaya hidup katanya. Tapi kalau dari teks kita lihat ya, mereka bilang kayak gini. Dalam dunia selebritis dan influencer, ya kan flexing adalah bagian dari pekerjaan dan bagi mereka ini murni bisnis. Nah, jadi ini bukan lifestyle, tapi ini adalah pekerjaan dan bisnis. Jadi tidak sesuai dengan ini nih gaya hidup katanya. Gaya hidup tidak, bukan ya, bukan ini. Eh, sama nih. Jadi bukan ini ya, guys. Jadi kalau dia bilang gaya hidup tidak betul. Harusnya adalah pekerjaan dan bagi mereka murni bisnis seperti itu. Kalau BB kita lihat ya, flexing menyebabkan stres, kecemasan, dan rasa nggak mau pada mereka yang nggak bisa memenuhi harapan sosial. Kita coba baca ya. Nah, dekat sini nih.
Kita pakai yang beda warna. Tetapi flexing menciptakan tekanan sosial, terutama pada anak muda untuk mencapai kesuksesan dan memiliki barang material. Tekanan ini menyebabkan stres, ya kan? Kecemasan dan nggak mampu pada mereka yang nggak bisa memenuhi harapan sosial. Nah, benar ini yang B. Ya kan menyebabkan stres, kecemasan, nggak mampu pada mereka yang nggak bisa memenuhi harapan sosial. Nah, ini benar banget yang B, teman-teman. Yang B tepat banget. Tapi kenapa kalian ada yang bingung sama yang D? Kita langsung ke D ya coba ya. Karena yang C kayaknya udah kelihatan banget nggak sesuai teks nih. D coba ya. Kehidupan flexing selebritas dan influencer menciptakan tekanan sosial. Kita lihat yuk. Cerita sukses kehidupan flexing menciptakan tekanan sosial. Nah, coba ya kita lihat, kita giniin deh. Oke. Nah, ini dia nih coba teman-teman. Kalau kita telah ya, dia bilang kayak gini. Apa namanya? Positifnya. Tetapi flexing menciptakan tekanan sosial, terutama pada anak muda untuk mencapai kesuksesan dan memiliki barang material. Nah, gini, coba dibaca lagi ya teman-teman ya. Flexing menciptakan tekanan sosial pada anak muda untuk sukses. Jadi mereka itu ada tekanan untuk sukses, tekanan untuk punya barang, pengen nih barang branded, pengen nih yang mahal-mahal gitu. Nah, tekanan ini juga bikin mereka stres, kecemasan dan nggak mau pada mereka. Nah, sebenarnya kalau dibilang kehidupan flexing selebritas, enggak ya. Kalau di teks mereka itu bilang di teks bilangnya sih bukan karena apa namanya tekanan itu enggak datang dari kehidupan flexing selebritas, tapi tekanan itu datang dari keinginan mereka untuk flexing. Yang ini nih. Jadi mereka itu stres itu gara-gara tekanan mereka yang kepengen flexing seperti itu. Jadi mereka itu kepengen sukses, mereka itu pengen punya barang material kayak gitu. Jadinya mereka ini stres, cemas, dan gak mampu pada mereka yang nggak bisa memenuhi harapan sosial. Jadi sebenarnya bukan kehidupan flexing selebritas, tapi apa? Keinginan mereka sendiri, keinginan untuk flexing. Pengen banget nih gitu, pengen banget nih beli perhiasan gitu, pengen banget beli tas branded gitu, tapi masih belum cukup semuanya. Nah, jadi ada tekanan seperti itu. Jadi yang D ini kurang tepat kalau dibilang kehidupan fashion selebritas ini kurang tepat. Nah, kalau yang E gimana? Selebritas dan influencer memiliki konten-konten medsos yang berkualitas tinggi, jujur, dan positif terhadap komunitas. Nah, ini nggak ada dibahas di teks ya, nggak ada diomongin sama sekali nih. Ya kan? Kualitas-kualitas konten medsos mereka nggak diomongin. Yang C juga kita lihat ya, cerita sukses influencer berdampak positif dan memberikan bantuan terhadap follower. Kalau kita tadi baca dari atas, nggak ada sih ngomong bantuan, teman-teman. Cuman bilang ini nih, cerita sukses, aduh, sebentar. Mereka sih cuman bilang kayak gini doang, cerita sukses, orang lain mungkin bisa menjadi motivasi kayak gitu. Bisa jadi motivasi ya kan? Dampak positifnya ngasih motivasi, tapi memberi bantuan terhadap follower nih bantuan macam apa gitu. Tafsir. Jadi yang C itu kurang seperti itu. Benar banget buat kakak yang udah jawab BB jempol. Jawabannya B. Oke, oke benar banget Kak Nur Fadila. Sama-sama. Nomor 7. Nah, ini masih ngomongin hal yang sama. Eh, Dia nanya soal penyebab pemerintah Cina membuat aturan dalam penggunaan medsos. Boleh di komen teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Oke, ada ini nih, first comment dari Kak Fahima. Katanya jawabannya A. Apakah kakak-kakak yang lain setuju sama Kak Fahima? Jawabannya juga A? Atau ada pendapat lain?
Kak Giovanni juga jawab A. Kak Vera B, Kak Fauzia A, Kak Aziza B, Kak Nisa A. Nah, ada dua jawaban nih, ada yang A, ada yang B, sebagian A, sebagian B. Kira-kira, kira-kira A atau B nih teman-teman. Kak Nisa juga A katanya, Kak Aziza B. Nah, apa ya kira-kira ya A atau B nih? Kok dari teks, ya kan dia minta. Kak Risa B katanya. Dia minta penyebab pemerintah Cina membuat aturan. Kenapa sih pemerintah Cina membuat aturan penggunaan medsos gitu? Kak Afika juga B. D Kak ada di paragraf terakhir. Harapannya konten-konten di medsos akan berkualitas tinggi, jujur dan berorientasi. Kak Nahrul bilang katanya D. Oke, pertama kita lihat ya penyebab. Nah, ini dia minta adalah penyebab. Penyebab. Kak Wahyuni dapat B katanya. Kak Imana Nur Anggreni B. Kak Nur Fadilah juga B. Nah, Kak Mario juga udah jawab katanya B. Nah, kira-kira nih, ini ramai banget nih yang jawab B ya. Ada yang A, ada yang D, tapi yang B ramai banget. Nah, coba ya kita bahas ya teman-teman, apakah betul D? Apakah A? Apakah D? Ya kan? Yang lain justru tujuannya. Nah, oke Kak Mario bilang yang lain itu katanya itu tujuannya, teman-teman. Apakah betul? Kita lihat ya. Kan kita nyari penyebab ya Kak Mario ya. B kayaknya lebih tepat Kak, kata Kak Fauzia. Oh, Kak Fauzia ralat jadi B katanya. Lebih tepat. Kita nyari penyebab, ya kan? Kita nyari penyebab atau pemicu atau alasan-alasan kenapa pemerintah Cina membuat aturan bermedsos seperti itu. Kak Nahrul, oh ya Kak kurang teliti tadi. Penyebab, iya teman-teman, penyebab nih. Kita lihat dulu ya aturannya itu gimana aturan tepatnya gitu kan. Coba kita lihat di teks. Nah, di sini nih, dari sini sebenarnya ya, ini aturannya kayaknya nih. Untuk mencegah hal ini, pemerintah Cina membuat aturan cukup keras. Nah, dari sini, berarti penyebabnya ada di mana? Ada di sebelumnya, ya kan? Dekat sini nih, teman-teman. Waduh. Nah, oke, kita lihat dalam masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang lebar, budaya pamer memperburuk perasaan dendam dan perpecahan. Mereka yang tidak mampu mungkin akan merasa terpinggirkan atau iri. Ya, hati yang berpotensi memperdalam kesenjangan sosial ekonomi seperti itu. Jadi, untuk mencegah hal ini, nah dia kasih tahu nih, untuk mencegah hal ini, berapa sih? Untuk mencegah hal ini katanya. Untuk mencegah hal ini, ya kan? Berarti kan penyebabnya kan? Penyebabnya sebelum pemerintah Cina bikin aturan, itu ada yang jadi pertimbangan mereka, yaitu kemungkinan adanya potensi memperdalam dalamnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena apa? Karena ini dia teman-teman, budaya pamer, ini dia kesenjangan ekonomi yang lebar. Kenapa ini? Budaya pamer. Nah, itu dia. Nah, kita lihat yang A ya, coba kita lihat. Kita lihat yang A. Badan Pengawas Dunia Maya melarang selebritas medsos memamerkan kekayaan dan kesenangan. Nah, kita lihat. Kalau yang A, opsi A itu merupakan apa? Opsi A itu merupakan, ini dia. Badan Pengawas Dunia Maya melarang selebritas medsos memamerkan kekayaan dan kesenangan secara berlebihan. Nah, berarti ini apa? Berarti ini adalah isi aturannya. Ya, ini isi aturannya. Jadi katanya selebritas nggak boleh nih pamer secara berlebihan. Berarti yang A ini termasuk termasuk isi aturan. Ini bukan penyebab kayak gitu. Terus kita lihat yang B. Bagian dari menghindari adanya kesenjangan sosial, ekonomi yang lebar dalam masyarakat. Yang itu betul. Nah, jawabannya betul B, teman-teman. Ya kan? Kayak yang kita bold di atas yang pakai spidol hijau, ya kan? Karena ada kesenjangan ekonomi yang lebar dan budaya pamer, ya kan ada potensi kesenjangan sosial ekonomi untuk mencegah hal ini. Nah, seperti itu. Yang C kita lihat ya sekalian nih kita kupas.
sebagai keperluan kampanye pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial ekologis yang setara. Nah, kita lihat kalau di teks itu apa? Itu bagian dari apa sebenarnya? Katanya menciptakan ekologis, sosial ekologis yang setara. Tindakan tegas ini adalah bagian dari kampanye pemerintah Cina untuk menciptakan lingkungan sosial ekologis yang beradab, sehat, dan harmonis. Berarti ini bagian dari, ini adalah yang C ini adalah tujuan, teman-teman. Tujuan dari aturan. Ya kan? Kalau yang D kita lihat berdampak mengontrol konten-konten di medsos agar lebih berkualitas tinggi, jujur dan berorientasi nilai positif. Berarti yang paling bawah ya tadi, ini dia. Harapannya konten-konten di medsos berkualitas tinggi, jujur berorientasi nilai positif agar tercipta komunitas yang baik. Ini berarti apa? Salah satu tujuan juga ya, tujuan dari aturan. Kalau yang E diharapkan para selebritas nggak memamerkan kekayaan. Ini tadi apa? Isi aturan. Jadi betul jawabannya adalah BB. Kai. Boleh kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini agak panjang ya. Nah, ini. Boleh nih, teman-teman. Katanya pernyataan berikut yang tidak tepat yang mana? Seperti itu. Boleh di komen kalau udah dapat jawabannya. Oke, ada yang udah komen nih. Kak Anggit katanya D. Kak Aziza juga D. Apa D? Jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional tahun 2019 lebih rendah daripada jumlah penumpang kereta tahun 2020. Nah, oke, kita highlight dulu ya soalnya ya. Berdasarkan paragraf tersebut yang tidak tepat. Nah, ini teman-teman, tidak tepat. Berarti cari yang mana teman-teman? Cari yang salah. Ya kan? Kita cari yang salah nih jawabannya. Yang tidak tepat. Kira-kira yang mana tuh? Apakah betul D? Seperti kata Kak Aziza sama Kak Anggit. Apakah ada jawaban lain dari teman-teman? Oh my God. Kak Ibnu Gifari. Udah komen katanya teman-teman. D atau E kira-kira yang tidak tepat berarti yang salah nih, yang nggak sesuai sama teks. Kak Mario juga udah jawab katanya D. Kakak-kakak yang lain mana nih? Kok sepi-sepi aja?
D atau E nih kira-kira. Tapi lebih ramai yang D ya, lebih ramai jawab D katanya. Bolehlah dibahas ya, Kak Rendra juga udah muncul nih, katanya D. Kak Nur Fadilah E. Wah, ada dua jawaban nih, E atau D kira-kira. Oh, udah pada muncul nih, Kak Nisa E, Kak Messi, Lisda juga E. E berarti enggak sih? Atau D? Iya, E atau D nih kira-kira. Nggak apa lah ya, kita bahas aja lah ya. Aduh, boleh kali ya kita bahas kakak. Kak Wahyuni udah jawab juga nih, katanya E. Kak Risa D, Kak Nur Fadila gas Kak, ya gas aja lah ya, gas gas. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang tertinggi terhadap penurunan produk domestik bruto atau PDB 2020. Nah, boleh nih kita bold ya biar kelihatan. Lapangan usaha transportasi. Nah, kita lihat nih, katanya penyumbang tertinggi PDB 2020. Berarti dari sini ya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang tertinggi PDB 2020. Nah, ini mah udah sesuai teks ya. Ini udah sesuai teks banget. Jadi yang ini pasti benar ya, bukan tidak tepat. Ini yang tepat malah, ya kan? Yang ini tepat, yang ini mah tepat, ya kan? Ini benar. Kalau yang B, subsektor angkutan udara paling anjlok sepanjang 2020. Nah, ada nih kelihatan nih teman-teman kita stabilo ya. Subsektor angkutan udara paling anjlok sepanjang 2020. Nah, ini pas juga sama kayak teks yang B. Ini tidak ada keraguan. Ini mah bukan jawaban yang kita cari. Ini B. Ya, ini benar juga yang B. Jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional tahun 2020 lebih rendah daripada jumlah penumpang kereta tahun 2020. Berarti ini kita bandingin data ya, teman-teman. Kita bold dulu ya. Terus kita tulis, salah. Oke, jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional. Coba kita lihat ya. Pesawat domestik. Nah ini, kalau pesawat domestik tahun 2020, nah ini dia. Penumpang pesawat domestik itu 32,4 juta orang. Ditambah sama yang internasional, ya kan? Internasional ini nih dia. Penumpang internasional hanya 3,7 juta orang. Itu dia. Nah, katanya ini kita bandingin. Kita bandingin sama apa? Jumlah penumpang kereta 2020. Nah, kita stabil lagi ya. Penumpang kereta 2020 menjadi 186,1 juta. Nah, ini dia penumpang kereta. Turun menjadi 186,1 juta. Nah, berarti ini bisa kita taksir ya, teman-teman. 32,4 juta nih, 32,4 juta. Terus ditambah sama 3,7 juta. Ya kan? Ini mah udah jelas lebih kecil ya kan? Ini dapatnya 36, berapa nih? Satu juta. Ini udah jelas lebih rendah daripada 186,1 juta. Iya benar. Jadi yang C juga betul teman-teman, lebih rendah. Kalau D kita lihat ya. Jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional lebih rendah daripada tahun 2020. Apa iya, ya kan? Jumlah penumpang domestik tahun 2019 lebih rendah daripada 2020. Internasional 2019. Nah, kita lihat ya, internasional 2019. Kita stabil. Jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional tahun 2019. Kalau yang tahun 2019 ini yang ini ya, berarti teman-teman. Nah, yang kalau 2019 yang ini nih, 76,7 juta orang. Ini yang domestik. Yang internasional ini, eh, yang ini nih, mencapai 18,7 juta orang, ya kan? Kalau dia bilang jumlah penumpang domestik 2019 lebih rendah daripada jumlah penumpang kereta tahun 2020, 2019 kok lebih rendah ya? Bentar, coba kita lihat. 2019, berarti kita tulis saja lah ya.
Kalau 2019 itu kan ada 76,7 juta nih, ditambah sama 18,7 juta orang. Nah, ini lebih besar ya harusnya ya, bukan lebih rendah ya teman-teman, lebih besar ini kan daripada yang tadi yang di atas 32,4 juta ditambah 3,7 juta. Harusnya lebih besar ya. Ini salah nih. Ini salah kalau dia bilang lebih rendah. Salah nih. Eh, lebih rendah, lebih rendah. Nah, ini dia, lebih rendah daripada penumpang tahun 2020. Harusnya lebih besar ya kan? Yang ini nih, salah. Kalau yang E gimana? Penurunan jumlah penumpang pesawat domestik lebih tinggi daripada penurunan jumlah penumpang pesawat internasional. Kalau yang atas berapa nih? 80,61%. Yang satu 42,34%. Ini rel, sorry sorry. Mana ya? Nah ini 57,76. Satu lagi, nah ini. Habis ya warnanya. Aku garis bawah aja kali ya. Kalau yang domestik ini turunnya segini nih. Li- 57,76. Ini yang domestik. Terus kalau yang internasional turunnya 80,61%. Link. Gimana ya? Berarti kan ini si siapa domestik ini lebih rendah ya daripada ini juga salah loh padahal. Bentar ya, ada yang kelewatan nggak ya? Ini juga salah, ini juga salah. Bentar. Yang D kita lihat ya. Soalnya kalau yang si domestik ini itu 57,76%. Ini kan lebih kecil daripada 80,61%. Yang D coba ya, jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional perbandingan dengan kereta. Hah? Ya Allah, iya ya, kereta. Ya Allah, iya banget. Lah, pantesan. Kok salahnya banyak. Sampai dua. Iya benar, kereta, teman-teman. Iya ampun, kereta nih. Baca dong, kereta. Sorry, sorry. Kita ulang ya. Kirain ini pesawat juga. Oke, kita ulang ya. Kalau gitu. Penumpang pesawat domestik dan internasional 2019. Nah, itu kan ada 76,7 juta ditambah 18,7 juta. Nah, itu harusnya kalau dibandingin sama si ini kan, si kereta 2019 katanya turun 56%, turun 56%. Nah, ini berarti 186,1 ini kita kali dua nih, teman-teman. Itu sekitar 300 jutaan nih. 330 jutaan. Nah, ini kan harusnya apa nih? Harusnya tandanya lebih lebih kecil ya kan? Iya, yang ini benar berarti deh. Nah, oke, oke, thanks banget teman-teman udah ingetin. Banyak banget habis teksnya ya. Kayak keblinger. Pusing. Jadi jawabannya E benar teman-teman. Yang dia dibandingin dengan kereta 186 juta itu, Kak. Nah, iya benar. Betul banget. Oke, jadi jawabannya benar teman-teman. E. Nah, nomor 9 itu tinggal dilihat aja sih. Jadi kalau ada soal grafik kayak gini tinggal dilihat aja ya teman-teman. Kalau dia disuruh nyari data, kira-kira nih menurut teman-teman nomor 9 jawabannya apa? Mode transportasi yang menjadi pilihan responden ketiga dari bawah. Yang ketiga dari bawah itu adalah E, Kak Nurfadilah E, Kak Ibnu E, Kak Vera juga E. Pesawat katanya, yang E pesawat ketiga dari bawah. Kak Fahima juga E. Kak Mario juga E. Kak Narul juga E. Pesawat, pada milih pesawat. Kak Fauzia juga E. Kak Rendra juga E. Oke, semuanya pada milih E nih. Kita tinggal lihat grafiknya aja teman-teman, ya kan? Kak Nisa juga bilang katanya E, ketiga dari bawah. Nah, kalau ketiga dari bawah ya kita tinggal ini aja ya, ngecek aja ya. Yang pertama udah pasti ini ya kan, di opsi lain. Ini yang pertama, ya kan yang pertama dari bawah. Terus yang kedua sih kapal laut. Nah, Kak Risa juga E. Ah, bener nih, kayaknya ya beneran E nih. Si kapal laut nomor dua dari bawah. Nah, ini yang abu-abu berarti sih pesawat. Bener banget teman-teman. Jawabannya adalah E, pesawat.
Oke, kita lanjutin nomor 10. Masih mengamati grafik. Kira-kira jawabannya apa? Yang benar terkait moda transportasi selama COVID-19. Kira-kira dari A sampai E. Kira-kira jawabannya apa, teman? Kalau A itu udah nggak mungkin ya. Bus itu nggak mungkin separuh. Itu mah udah mau seperempat ya, seperempat, sepertiga lebih. Yang A udah pasti nggak mungkin tuh. Kira-kira B, C, D, E. Yang mana tuh, teman-teman? Oke, Kak Renda. Kak Rendra first comment. Katanya D. Kak Messi B. Apakah D atau B? Beda nih jawabannya. Kak Fauzia B katanya. Apakah B, kereta dan bus relatif sama atau D, kapal laut terendah? Kak Nisa B. B, kereta dan bus relatif sama. Kak Wahyuni juga B katanya. Kak Vera juga katanya jawabannya B. Kak Fahima D. Oke, ada B sama D nih opsinya yang dipilih sama teman-teman. Tapi banyakan yang B ya. Mungkin bisa nih kita kan tinggal lihat doang nih ya kan. Ini tinggal dibaca nih. Ini grafiknya nggak perlu diolah sama sekali. Kita lihat ya. Kalau dari A, bus setengah mobil kan udah nggak benar tadi kan. Ini aja bus cuman berapa mah? Ini sepertiga ya, bukan setengah ini ya. Ini salah nih. Yang A ini udah salah. Setengah nih salah dia. Pak Risa B, oke. Pada banyak milih B nih. Kereta dan bus relatif sama. Ini kereta ya kan? Ini kereta. Terus ini bus. Kalau relatif sama bisa jadi ya kan? Apa namanya? Dia kan bilang relatif ya, bukan pasti sama tapi relatif. Ini boleh kok. Ini boleh jawabannya dipilih. Kalau C gimana? Bus dan motor relatif sama. Kita lihat ya. D kayaknya sih karena opsi lain nol. Ini nggak nol sih Kak. Kalau ditarik garis, ini kayak 0, sekian gitu. Kalau kita perjelas ya, ini 0, sekian. Nih Kak, ini 0, sekian gitu. Jadi ngelewatin nol sebenarnya si opsi lain. Kayak gitu. Nah, coba bus dan motor relatif sama. Mana bus? Ini bus ya kan? Ini motor. Ini nggak relatif sama ya, jauh banget. Nggak mungkin. Kapal laut terendah. Kapal laut nggak terendah, teman-teman. Ya kan? Masih ada moda lain. Opsi lain ini berarti moda transportasi lain yang 0, sekian ini. Lalu, iya, kalau muncul nggak mungkin 0, iya benar. Jadi grafik itu kalau nol nggak mungkin dia muncul batangnya, teman-teman. Jadi itu ada 0, sekian. Jadi yang D ini tidak tepat juga. Motor berada di posisi kedua terendah. Enggak, kedua terendah adalah kapal laut. Ini salah juga ya, teman-teman. Benar banget yang jawab B. Keren. Lanjut yuk, nomor 11. Boleh yuk dibaca, teman-teman. Oke, boleh komen ya kalau udah dapat. Oke, Kak Vera udah muncul. Katanya jawabannya deh, teman-teman. Tahun 2022, kuantitas limbah medis tidak bertambah. Nah, teman-teman buat yang nomor 11, itu aku kasih clue dikit ya. Nomor 11 ini, oke, Kak Ibnu katanya C. Kak Rendra D. Apakah C? Apakah D?
Oke, aku lanjutin yang tadi. Ini clue-nya adalah di pertanyaannya kan. Kita lihat pertanyaannya ya. Ini nih teman-teman. Jika jika tahun 2022 orang-orang dan rumah sakit nggak menggunakan alat kesehatan, apa yang akan terjadi ya kan? Kak Nisa D. Nah, teman-teman ingat nggak apa namanya pertemuan kita yang lalu tentang implikasi tentang jika maka? Kak Risa C. Oke, teman-teman, yang pertemuan implikasi jika maka, ingat nggak di situ? Jika sebab maka akibat, ya kan? Nah, itu berkaitan sama itu teman-teman, materi yang itu. Berkaitan sama materi implikasi. Kalau dari teks ya, eh, Kak Arezia B, Kak Messi Rizda C, Kak Nahrul C. Nah, coba ya teman-teman, aku kasih ini nih petunjuk lagi ya. Kan di nomor 11 ini kan teksnya bilang kayak gini teman-teman. Orang-orang dan rumah sakit tidak menggunakan alat. Nah, oke, kan mereka itu bilang kalau di teks dia itu bilang orang-orang, banyak orang menggunakan alat kesehatan seperti masker dan APD, ya kan? Tapi di teks, di pertanyaan dia itu malah bilang Kak Anggit jawab D, Kak Arezia jawab E. Nah, sedangkan di pertanyaan dia itu mengatakan sebaliknya. Kalau di teks dia bilang, jika banyak orang dan rumah sakit pakai alat kesehatan dan APD. Kalau di nomor 11 soalnya dia bilang, jika orang-orang sama rumah sakit nggak pakai, maka apa? Kayak gitu. Ingat nggak rumus yang ini teman-teman? Rumus yang ini nyambut. Rumus yang ini teman-teman, jika P maka Q. Ekivalennya apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak teman-teman? Kak Mario D, Kak Anggit D. Nah, kayaknya udah pada ingat nih. Ya kan? Jadilah negasi Q, maka negasi P. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau di teks mengatakan hal yang termnya positif, ya kan? Ini di teks nih. Nah, ini teks. Sedangkan di soal, dia itu mengatakan sebaliknya, seperti ini. Jadi apa? Jadi, makanya adalah yang ini, negasi P. Jadi, kita cari apa? Kita cari kalimat yang berada sebelum orang dan rumah sakit pakai APD, tapi dinegasikan seperti itu, teman-teman. Jadi ini dia kalimatnya ada di sini nih. Kak Wahyuni Nah, jadi ada di sini teman-teman pandemi COVID. Nah, berarti apa? Berarti jika orang-orang rumah sakit nggak pakai alat kesehatan, makanya apa? Maka pandemi COVID tidak terjadi. Tapi kan dia bilang tahun 2022 nih, ya kan? Tahun 2022. Berarti jawabannya juga bilang tahun 2022 tidak terjadi pandemi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau dia berkebalikan sama teksnya, berarti kita langsung lihat kalimat sebelah kirinya seperti itu, sebelum itu, tapi kita negasikan seperti itu. Oke ya. Jadi yang nomor 11 kata Kak Ibnu pindah ke Oke, boleh Kak Ibnu. Kita pindah ke Nah, nomor 12 yuk kita lihat soalnya. Nah, ini dia masih dengan teks yang sama, tapi ini paragraf yang kedua ya ini. Enggak deh, masih yang tadi ya. Paragraf yang satu. Nah, manakah pernyataan berikut yang benar? Kira-kira yang mana teman-teman? Nomor 12 kira-kira. Boleh di komen ya.
Oke, Kak Fauzia katanya A, Kak Nisa A, Kak Fahima juga A. Kakak-kakak yang lain gimana? Setuju nggak kalau jawabannya A? Boleh komen ya kalau udah dapat Kak Vera tapi C. Oke, ada yang beda nih, ada yang A, ada yang C. Boleh nih kita tunggu kakak-kakak yang lain. Kak Mario D, Kak Risa C, C, ada D, ada A, ada B, lengkap nih. Kurang E aja kita. Nggak usah ya. Ya udah itu aja lah ya paling A, B, C, D. Itu dia. Kak Anggit D, Kak Nur Fadilah juga udah jawab katanya C teman-teman. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Masih ada yang lain nggak? Ada yang masih baca? Apa udah semua nih? Kalau udah kita bahas aja, kita lihat teksnya ya. Kita cek satu-satu. Kak Ahmad Zikri B, Kak Wahyu A. Itu ibu kota Filipina Manila, bukan Filipinanya. Oh, Kak Mario koreksi teman-teman. Katanya kan yang di teks ibu kota Filipina Manila, bukan Filipinanya. Benar. Oh iya benar-benar. Kak Azza C katanya teman-teman. Nah benar. Jadi ada ini ya, ada scam, ada prank di opsi A teman-teman. Kalau di teks, kita cek ya, kita mulai cek aja lah kalau gitu ya. Kita mulai nih. Di seluruh kota Filipina, oke ada yang komen lagi nih Kak Narul, jadi D, Kak Azizah C, oke. Dia bilang kayak gini, di seluruh kota Filipina diperkirakan mengalami lonjakan limbah medis hingga 280 metrik. Kita cek ya, apakah betul? Nah ini dia teman-teman. Ibu kota Filipina, Manila, bener nih kata Kak Mario, diperkirakan mengalami lonjakan medis hingga 280 metrik ton per hari. Nah, ya kan? Kak Fauzia D. Nah, jadi kalau yang A ini dia bilang apa? Dia bilang di seluruh kota Filipina, teman-teman. Padahal kan di teks dia bilang apa? Manila doang. Betul. Jadi ini apa? Ini nggak bener, ya kan? Manila toh. Nah, ngomongin Manila doang dia. Kak Risa antara C atau D, Kak. Tolong banget, please. Dipik satu aja, Kak. C apa D nih? Kak Messi udah jawab katanya D, teman-teman. Kak Ibnu C itu pasti di soal perkiraan. Kak Risa D. Oke, boleh lah ya kita bahas nih yang B ya. Tadi tadi ada yang komen B juga soalnya, ya kan? Sedangkan di Jakarta kita pakai stabilo beda warna. Sedangkan di Jakarta tambahan limbah medis mencapai 121 metrik ton per hari. Kita lihat ya di Jakarta nih. Kota Jakarta menyusul dengan 212 metrik teman-teman ya, bukan 121. Kenapa jadi 121 ya? Salah, ini salah juga. B, ya kan? Kak Ahmad katanya nggak fokus, Kak Nur Fadilah ganti ke D. Iya boleh, 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 boleh banget buat teman-teman yang mau ganti jawaban, masih sempat. Oke, kita fokus ke ke C dulu ya. Limbah medis itu pasti disumbangkan oleh 10,6 juta penduduk. Limbah medis itu, nah ini dia nih teman-teman, diperkirakan disumbangkan 10,6 juta penduduk. Tapi bentar ya, yang C ini ambigu loh. Ini nggak menerangkan 10,6 juta ini di mana. Di Manila kah? Atau di Indonesia kah? Kalau dari teks kan ngomongin Jakarta, ya kan? Ini ngomongin Jakarta. Sedangkan yang C ini ngomongin siapa gitu loh. Itu, itu pasti disumbangkan. Ini ngomongin siapa? Ini kota mana, ya kan? Ini nggak jelas. Ini kurang, kurang. Ini kurang banget teman-teman. Terlalu ambigu. Kayak gitu. Yang D katanya, kata Kak Fahima D berarti opsinya ya mungkin mungkin ya Kak Fahima D nih kayaknya ya. Kalau A sampai C udah kita eliminasi bisa jadi D. Pertambahan limbah medis di Jakarta lebih sedikit daripada Manila. Kalau di Jakarta berapa teman-teman? 212 metrik ya kan? 212 metrik, 212 juta metrik. Kalau yang di Filipina itu ada 280. Iya benar. Kok lebih kecil? Sorry banget. Lebih besar. Lebih besar. 280 juta. Oh, nggak pakai juta ya? Salah ya. 280 metrik.
Ya kan 212 itu kok lebih kurang. Please, 212 itu lebih kecil daripada 280, benar lebih sedikit. Nah, jawabannya adalah D. Kalau yang E nggak ada yang milih ya karena nggak relevan. Itu dia. Jadi jawabannya betul kakak yang jawab D. Benar kak, lebih kecil, iya benar. Gitu deh kalau udah agak kena angin ya. Jadi agak-agak silir-silir. Nomor 13 nih kakak. Nah ini lanjut ke paragraf kedua sebenarnya ini teman-teman. Manakah di bawah ini pernyataan yang nggak mendukung? Kira-kira apa nih? Nomor 13 boleh dikomen ya kalau udah dapet. Yang enggak mendukung. Ada soal yang nanya judul wacana atau kesimpulan paragraf, Kak. Kesimpulan paragraf. Kayaknya dari tadi kita soalnya apa nih? Kesimpulan paragraf. Wacana atau kesimpulan paragraf. Itu ada juga, Kak. Soal yang nanya soal kesimpulan paragraf. Tapi sebenarnya kalau di soal LPDP itu, soal wacananya itu biasanya kayak kuantitasnya tuh lebih kecil daripada yang tadi yang grafik terus tabel kayak gitu. Lebih banyak kayak nanya kesimpulan tabel, kesimpulan grafik kayak gitu sebenarnya Kak. Kalau di soal yang wacana kayak gini yang panjang-panjang ada, tapi nggak sebanyak itu, nggak sebanyak grafik terus tabel dan sebagainya kayak gitu. Ada benar. Oke, Kak Mario itu jawab katanya A, Kak Nur Fadila jawab C. Kalau yang lain kira-kira ada jawaban yang sama dengan Kak Mario sama Kak Nur Fadila? Ataukah A, ataukah C? Yang tidak mendukung. Oke, bisa nih kita lihat ya, tidak mendukung. Kak Azizah jawab A juga. Kita harus menggunakan masker kain yang bisa dipakai ulang-ulang. Kak Risa A katanya. Kak Risa A, Kak Azizah A. Itu C, kata Kak Mario. Itu C, katanya WKWK, WKWK. Kak Nisa katanya A. Ada A, ada C. Kak Fauzia juga udah jawab C, katanya tidak mendukung bacaan, katanya C. Kita harus mengkonsumsi ikan laut yang sehat. Coba ya kita bahas ya. Kita bahas nih Kak Nahrul, Kak Ibnu jawabnya C juga. Banyak banget nih berarti yang udah jawab C ya teman-teman. Boleh nih kita bahas nanti. Kita harus menggunakan masker kain yang bisa dipakai berulang kali. Tapi kalau kita lihat dari teks ya, nah ini dia nih, menemukan banyaknya limbah medis di wilayah tersebut. Oke, terus Doni mengatakan, iya kan, jadi itu banyak banget nih katanya dalam penelitian, LIPI menemukan banyak limbah medis di wilayah tersebut katanya. Nah, terus dia tuh bilang, eh, nah limbah ini kan bikin ini nih, bikin terumbu karang, ikan-ikan kecil, terus itu tuh pada tercemar kayak gitu. Jadi oleh karena itu, Doni mengatakan masyarakat secara rutin harus mampu mengelola limbah medis kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang didukung bacaan itu kalau yang A ini kan termasuk didukung bacaan ya kan? Menggunakan masker kain. Tujuannya apa? Supaya tidak
menimbulkan banyak limbah seperti itu. Yang ini didukung oleh bacaan. Kalau yang B gimana? Kita harus eh, memiliki tempat sampah khusus limbah medis. Tempat sampah khusus limbah medis. Itu benar, karena ini bagian dari apa? Harapan dari Pak Doni ini. Pak Doni ini siapa sih ya? Orang LIPI ya. Nah, jadi harapan dari apa namanya Pak Doni ini supaya masyarakat itu bisa mengelola limbah medis seperti itu. Ini kan salah satu ya, salah satu upaya pengelolaan limbah medis. Ini berarti juga didukung oleh teks. Yang C, kita harus mengkonsumsi ikan laut yang sehat. Apakah ini ada dibahas di teks? Kita harus mengkonsumsi ikan laut yang sehat seperti itu. Nah, ini bukan fokus, bukan ya, ini bukan fokus dari bacaan atau narasi, teman-teman. Kalau yang D kita lihat ya, kita harus menjaga kehidupan terumbu karang. Iya benar, betul banget, ya kan? Mana nih? Nah ini dia, kehidupan biota laut akan tercemar alhasil ikan-ikan. Nah benar banget. Jadi kita harus apa namanya? Coba-coba dari sini dia. Apa namanya? Doni Monardo mengingatkan masyarakat agar mengelola limbah masker agar ekosistem laut dan sungai tidak rusak seperti Teluk Jakarta seperti itu. Jadi ini juga didukung oleh bacaan. Kita harus menjaga kehidupan terumbu karang dan biota laut gitu. Ini benar, dibahas tapi seuprit. Dibahas tapi seuprit, iya seuprit seuprit. Kalau yang D, oh yang D udah, yang E kita harus mengurangi penggunaan masker sekali pakai. Kita harus mengurangi penggunaan masker sekali pakai. Iya benar, biar nggak kenapa, biar nggak jadi apa, biar nggak jadi limbah. Ini juga didukung. Jadi jawabannya adalah cacing, bener banget. Udah pasti ya cacing. Orang ngomongin limbah, tapi dia ngomongin apa? Ikan laut yang sehat. Gitu, teman-teman. Nah, ini sama kayak soal yang tadi di atas. Jika saat ini kehidupan terumbu, karang, dan biota laut nggak rusak, maka yang terjadi apa? Kayak gitu. Izin bertanya berarti untuk satu soal, bagian dari opsinya aja udah pasti ada satu paragraf aja, tidak campur dengan paragraf lainnya. Biasanya kalau apa ya? Kalau dari Kalau dari soal LPDP itu satu teks full itu buat beberapa soal kan. Nah, itu kalau dipenggal-penggal apa enggak agak lupa juga sih Kak-Kakak. Tapi apa namanya yang pasti biasanya satu teks panjang itu untuk beberapa soal kayak gitu. Nah, ini kalau aku gabungin jadi satu teks sama se grafik-grafiknya, tabel-tabelnya biasanya nggak muat kayak gitu. Jadi emang dipenggal sama kayak di tryout modelnya ya kan. Itu juga satu teks diulang buat beberapa pertanyaan kayak gitu. Aslinya digabung tapi teman-teman, aslinya ya digabung. Jadi satu teks semua. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab. Oke, antara B sama D. Antara B sama D katanya. Jadi coba kita lihat yuk. Dia bilang jika saat ini kehidupan terumbu, karang, dan biota laut nggak rusak atau tercemar, itu berarti ada di mana nih? Di sini nih. Kehidupan terumbu karang dan biota laut akan rusak dan tercemar. Berarti apa? Makanya berarti yang ini. Aku kasih yang beda nih. Iya, kalau dia harus teliti, soalnya langsung panjang teksnya. Semangat semua. Semangat ya teman-teman, semangat. Pokoknya semangat banget. Harus cepat memang bacanya, tapi memang harus kalian teliti ya, nggak cepat doang gitu. Semangatlah pokoknya buat teman-teman, semoga sukses semua. Amin. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini dia. Dibiarkan bertambah limbah medis kayak gitu. Berarti kan jawabannya yang B benar. Teluk Jakarta tidak dibiarkan bertambahnya limbah medis, dinegasikan seperti itu. Nah, kita lanjut nomor. Nah, ini udah masuk ke grafiknya ya. Boleh dijawab teman-teman.
Antara 200 sampai 250 metrik ton per hari. Ini langsung kebaca ya, berarti 200 sampai 250 metrik siapa aja. Iya, C, betul, 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 betul banget. 100 buat Kak Ingrid, Kak Nurfadila, Kak Ibnu, Kak Mario. Bener banget. Bener banget. Jawabannya itu adalah C, Kak Risa bener, Kak Nisa, Kak Fauzia. Iya, bener, langsung kelihatan di grafik. Kak Nahrul, Kak Rendra, C, semua jawabnya. Betul banget, teman-teman. C ya. Waduh, lobet. Oke, ini masih ada waktu nih. Bisa kali ya kita ke bawah nih. Nah, coba teman-teman. Nomor 16 kira-kira jawabannya apa tuh? Ini sama sebenarnya Kak. Tadi yang nanya ya, kayak ada nggak soal kesimpulan kayak gitu. Nah, kesimpulan ini kayak gini. Pernyataan di bawah ini yang benar sama aja kayak kesimpulan dari paragraf itu apa kayak gitu. Paragraf grafik. Nah, kesimpulan dari wacana juga ada, betul. Jadi emang umumnya dia itu nyari kesimpulan, nyari mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Menunjukkan data, kayak gini juga menunjukkan data. Kak Nurfadila udah jawab teman-teman, katanya Kak Aziza juga Eh, Kak Mario juga katanya. Semua kesimpulan nggak tepat. Semua kesimpulan nggak tepat. Woi, ini bisa nih kali ya kita langsung lihat ya. Dari A, Filipina merupakan negara yang paling nggak bisa memanajemen limbah medis. Nah, teman-teman, mungkin kalau kita lihat grafik, terus kita lihat tabel, kita lihat apalagi nih diagram, itu coba term atau pernyataan yang kayak gini, itu jangan dipilih ya. Tidak bisa memanajemen limbah medis. Nah, ini nggak jelas teman-teman. Tidak bisa manajemen limbah medis itu parameternya apa kayak gitu. Harus di atas angka berapa, di bawah angka berapa seperti itu. Nah, jadi yang A ini tidak jelas masuknya, nggak jelas, nggak ada parameternya nih kayak gitu. Nah, kalau yang A berarti yang ini nggak bisa ya, yang A ini nggak bisa. Yang B, Malaysia merupakan negara paling bisa. Nah, sama ini. Ini juga sama teman-teman, paling bisa manajemen parameternya apa? Di angka berapa bisa kita bilang kayak gini, ya kan? Ini juga nggak benar. Ini sama nih. Oke, kakak-kakak udah pada ini nih kompak jawab katanya. Kita lihat C dulu ya. Tidak ada negara yang bisa manajemen. Ah, sama aja ini mah. Ini nggak jelas juga nih. Tidak bisa, tidak ada negara yang bisa manajemen limbah medis. Ini no, tidak jelas. Indonesia merupakan negara penghasil limbah medis tertinggi. Enggak, yang benar adalah Filipina, bukan Indonesia ya. Berarti benar teman-teman jawabannya adalah ember. Wow. Oke, tinggal 2 menit lagi, tapi last lah ya. Satu soal lagi, mau nggak? Nah, ini sama kayak soal yang tadi teman-teman. Tolong jangan dipilih term yang tidak jelas seperti itu. Nah, kira-kira nomor 17, jawabannya apa? Terakhir banget nih, terus kita closing, penutupan. Kak Nur Fadilah bilang, kalau kita urutin bisa kok nih, yang nomor satu tertinggi ini kan satu, kan Kak Rendra A. Eh, ini mah kedua ya. Pada jawab A nih. Ini satu, ya kan? Ini dua. Terus eh yang ketiga mana nih? Ini tiga, ini empat, terus ini lima, ini enam, ya kan? Nah, kalau kita urutin, nah kita lihat ya, kita coba. Pekan kelima, berarti pekan kelima yang 26.000 ini ya, merupakan keadaan paling genting, teman-teman. Ini term yang tadi saya bilang tidak jelas. Ini nggak jelas loh. Genting itu maksudnya apa? Parameternya harus di angka berapa, ya kan? Udah pada pindah jawaban nih, katanya B. Yuk kita lihat. Pekan kelima merupakan keadaan jumlah kasus meningkat paling tinggi. Nah, ini baru benar, benar banget. Paling tinggi, paling rendah, itulah yang kita minta ya kan? Kalau C, pekan ke-6 keadaan jumlah kasus paling rendah. Enggak, yang paling rendah itu adalah pekan ke-1, iya kan? Yang D, pekan ke-1 keadaan paling aman. Nah, ini juga nggak jelas nih teman-teman. Paling aman nih maksudnya apa? Nggak jelas. Stop, stop ke nggak jelasan ini. Ya kan paling aman, ini nggak jelas banget.
Nggak jelas. Udah, ini juga nih. Salah, salah. Setiap pekan jumlah kasus semakin mengkhawatirkan nih juga sama nih. Ini juga nggak jelas nih semakin mengkhawatirkan. Nggak banget. Jadi jawabannya adalah yang BB. Oke. Teman-teman udah jam 9 pas. Nah, sesi kita untuk pemecahan masalah hari ini berakhir sampai di sini. Nah, buat teman-teman, semangat buat belajar ujian LPDP-nya. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih, Iya, Kak. stop share. Stop dulu ya. Waalaikumsalam.